Oke, kelas 9. Kita ketemu lagi di pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini Miss akan bahas mengenai kisi-kisi ujian sekolah yang part yang ketiga. Part yang ketiga ini kita akan bahas nomor 21 sampai dengan 27. Nah, untuk nomor 21 ini, kamu disuruh menentukan sebuah sudut yang berada di dalam bangun datar. Bangun datarnya yang mana? Bangun datarnya itu bisa persegi, persegi panjang, segitiga, atau seterusnya. Nah, di contoh nomor 21 ini, kalian disuruh menentukan sebuah sudut yang ada di dalam jejar genjang. Contoh yang harus kalian temukan besarnya adalah sudut DOE. Nah, di sini kita identifikasi dulu. Sudut AOB, sudut AOB ini itu besarnya sama dengan sudut FOC. Berarti sudut FOC itu besarnya sama dengan sudut AOB. Kenapa? Karena mereka saling bertolak belakang. Karena dia saling bertolak belakang, maka sudut yang berada di sudut FOC, sudut FOC, kalau dijumlahkan semua pasti besarnya 132 derajat. Berarti X ditambah 3X ditambah 2X sama dengan 132. Dari sini, maka kita temukan 6X sama dengan 132. Nah, maka X-nya sama dengan 132 dibagi 6 sama dengan X-nya 22. Itu X-nya. Berarti sudut DOE sama dengan sudut DOE kan sama dengan 3X. Maka 3 dikali 22 sama dengan 66. Itu salah satu contoh kisi-kisi nomor 21. Nah, kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, nomor 22 ini, kalian disuruh mencari nilai T. Jadi nomor 22 ini mengenai bisa luas bangun datar, bisa disuruh mencari tinggi sebuah bangun datar. Nah, ini salah satu contohnya jajar genjang. Nah, di sini kalian disuruh mencari nilai T. Kalian tahu bahwa jajar genjang itu rumusnya adalah luas sama dengan alas kali tinggi. Nah, dari situ, di sini saya bisa menghitung dari beberapa sisi. Contoh misalkan, di sini saya mencoba untuk mencari luas, ini bisa alasnya saya anggap adalah ini, AB, dikali dengan tingginya yang mana? Karena alasnya AB, maka kita cari tingginya atau sebuah garis yang tegak lurus dengan AB. Tegak lurus dengan AB yang mana? Yang ini. Gitu ya. Nah, loh, ternyata garis CE belum kita ketahui. Berarti kita cari apanya? Pitagorasnya kan? Kita cari Pitagorasnya. Dari mana? Karena AG itu sama dengan BC, maka ini 13. Nah, dengan triple Pitagoras, maka CE sudah bisa kita tahu dari sama dengan 12. Nah, kita cari dulu luasnya. Luas jajar genjang itu tadi sama dengan alas kali tinggi. Saya pakai alasnya AB, tingginya adalah CE. Maka luas
Luas jejer ginjang tersebut adalah 19,5 dikali 12. Berarti hasilnya adalah 234 cm persegi. Dari situ, kita bisa tahu kan, dari luas jejer ginjang itu kita bisa mengetahui bahwa kita bisa mengetahui T-nya dari mana carinya. Kan luasnya jelas 234. Nah, kita cari, kalau misalkan kita cari luas, tidak harus menggunakan rumus AB dikali CE kan. Bisa juga kita menggunakan AD dikali T. Betul? Nah, dari situ kita masukkan ke rumusnya luas. Berarti luas sama dengan AD dikali T. 234, AD-nya 13 dikali T. Maka, tinggal kita bagi aja kan. Berarti T sama dengan 234 per 13 sama dengan 18 cm. Itu adalah nilai dari T. Nah, kita lanjut ke nomor 23. Nomor 23 ini itu merupakan kisi-kisi berupa luas bangun datar gabungan. Ini salah satu contoh soal HOT. Ya, kalau kalian sudah bisa berarti kalau gampang nggak apa-apa. Tapi ini merupakan salah satu kis-kis yang lumayan bagi saya HOT ya. Jadi contohnya, perhatikan gambar persegitiga ABCD dan persegi KLMN. Jika B adalah titik pusat, pahami ya, di sini ada kata-kata jika B adalah titik pusat. Di sini jika B adalah titik pusat, kalian garis bawahi dulu. Nah, simetri putar persegi KLMN. Berarti B ini adalah titik pusat simetri putar persegi KLMN. Maka luas daerah yang tidak diarsir adalah daerah yang tidak diarsir. Nah, dari sini kamu harus menentukan terlebih dahulu daerah yang diarsir berapa. Betul ya? Kalau kita melihat daerah yang diarsir, kalau B adalah titik pusat simetri putar persegi KLMN, maka kalau kita putar, ya, berarti luas daerah yang diarsir itu adalah seperempatnya. Seperempatnya dari mana? Berarti ini adalah seperempat dari luas persegi KLMN. Ya, berarti luasnya bagaimana? Seperempat dikali 8 kali 8. Coret, ini jadi 2 sama dengan 16 cm persegi. Maka, luas daerah yang tidak diarsir, kita cari dulu luasnya persegi ABCD, berarti 10 kali 10 ditambah luas persegi KLMN berarti 8 kali 8. Dikurangi 2 kali 16. Ingat ya, dikali 2. Kenapa kok dikali 2? Karena kalau cuma dikurangi 16, karena daerah ini tuh bertumpuk, maka harus dikali 2. Kalau kamu cuma kurangi sekali, ya sama aja. Ya, berarti sama dengan 100 ditambah 64 dikurangi 32. Berarti hasilnya sama dengan 132 cm persegi. Itu untuk nomor 23. Nah, kita lanjut
ke nomor berikutnya. Oke, di sini nomor 24 ini kisi-kisi tentang Pitagoras, tapi Pitagorasnya berhubungan dengan soal cerita. Nah, saya tidak perlu baca lagi soalnya karena terlalu panjang. Jadi di sini kalian disuruh mencari panjang tali dari sebuah layarnya kapal itu tadi. Kalian tahu di sini menggunakan, di sini ada segitiga. Segitiga siku-siku itu di sini 90 derajat. Nah, sudutnya yang lainnya 45. Otomatis sudut yang ini jelas adalah 45 derajat. Dari situ, maka karena 45 derajat berarti ini 150. Karena kan sama. Nah, kalian paham kan? Kalau misal dulu waktu kelas 8 pernah saya ajari perbandingan segitiga siku-siku yang diketahui sudutnya. Ketika ini 45, maka perbandingannya ini 1 akar 2. Maka sudah jelas bahwa talinya itu sama dengan 150 akar 2 cm. Atau kalau saya sederhanakan menjadi 212 cm. Ya, ini cukup gampang. Harusnya ini pernah saya keluarkan di soal tes kelas 8 tahun lalu. Oke ya. Baiklah, kita lanjut ke soal berikutnya. Baik. Nah, untuk soal yang nomor 5 ini, kalian disuruh untuk kisi-kisinya adalah menentukan luas daerah dari sebuah juring. Nah, kalau misalkan disuruh menentukan luas daerah sebuah juring, kalian harus tahu bahwa rumusnya juring itu adalah luas juring. Luas juring itu rumusnya sama dengan alfa per 360 derajat, 360 derajat dikali luas lingkaran. Tapi kalau busur, berarti luas busur sama dengan alfa per 360 derajat kali keliling lingkaran. Nah, karena ini luas daerah, maka kita cari dulu. Saya anggap untuk juring yang besar itu adalah luas 1, kemudian untuk juring yang kecil saya anggap adalah luas 2. Nah, dari sini kita hitung terlebih dahulu luas juring 1. Berarti sama dengan 144 per 360 derajat dikali luas lingkaran. Nah, di situ jari-jarinya adalah 13. Berarti pi kali 13 kali 13. Ya. Berarti kita hitung terlebih dahulu 144 per 360 dikali dengan pi dikali dengan 13 kali 13. Hasilnya adalah 338 per 5 pi. Betul? Nah, untuk luas yang kedua sama dengan 144 per 360 dikali pi kali 12 kali 12. Berarti ini sama dengan 144 per
144 dibagi 360 dikali pi dikali 144 juga. Betul ya? Berarti 288 per 5 pi. Otomatis kita kurangi luas juring 1 dengan luas juring 2. Luasnya sama dengan luas 1 kurangi luas 2. Berarti 338 per 5 pi dikurangi dengan 288 per 5 pi. Berarti sama dengan, berarti 338 per 5 kita kurangi dulu dengan 288. 338 dikurangi 288. Berarti ini sama dengan 50 per 5 pi. Atau sama dengan 10 pi kalau kita sederhanakan menjadi 31,4 cm persegi. Gitu ya. Hanya dikurang-kurangi, ini gampang kok. Kalian pasti bisa. Oke, baiklah. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, untuk nomor 26 ini kisi-kisinya adalah kalian disuruh untuk menentukan sebuah sudut. Sudut yang berada di dalam lingkaran. Oke, contoh. Di sini kalian disuruh menentukan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C. Yang perlu kalian perhatikan berarti mengenai sudut pusat dan sudut keliling sebuah lingkaran. Oke, contoh misalkan sudut A, kita cari dulu sudut A. Bagaimana caranya? Untuk menentukan sudut A, kalian perhatikan garis OB dan garis OD. Garis OB dan garis OD itu merupakan jari-jari lingkaran. Otomatis OB besarnya sama dengan OD. Maka segitiga BOD adalah segitiga sama kaki. Gitu ya. Sehingga sudut BDO sama dengan 20 derajat. Berarti sudut A berapa? Sudut A sama dengan 180 dikurangi 20 plus 20. Maka sudut A sama dengan 140 derajat. Nah, kita disuruh mencari sudut B. Kalau kita suruh mencari sudut B, maka kalian cek di sini. Sudut B itu merupakan sudut keliling dari sudut B merupakan sudut keliling dari sudut A. Jadi sudut B dan A itu memiliki hubungan. Kenapa? Karena sudut A dan sudut B ini menghadap busur yang sama, yaitu busur BD. Sehingga sudut B ini tadi setengah dari sudut A. Maka sudut B itu sama dengan 70 derajat. Nah, bagaimana dengan sudut C? Sudut C ini berhubungan dengan sudut refleks dari sudut A. Berarti kita cari dulu refleksnya sudut A. Berarti besar sudut refleks A itu sama dengan 360 dikurangi 140. Berarti sama dengan 220 derajat. Nah, di sini sudut C ini adalah setengah dari sudut refleksnya A. Kenapa? Karena sudut C ini menghadap busur yang sama di busur di busur BD, ya. Jadi sudut C sama dengan setengah dari sudut refleks A. Maka hasilnya 110. Maka
A ditambah B ditambah C sama dengan 140 ditambah 70 ditambah 110 sama dengan 140 ditambah 70 itu 210, 210 ditambah 110 sama dengan 320 derajat. Jadi nomor 26 ini berhubungan dengan sudut pusat, sudut keliling, sudut kelilingnya menghadap diameter, kemudian sudut keliling yang ada di lingkaran. Baiklah, kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, nomor 26. Nomor 26 itu mengenai sebuah bangun ruang. Jadi misalkan di situ akan diketahui jumlah rusuknya, jumlah sisinya, atau jumlah titik sudutnya. Nah, contoh di sini ada sebuah limas mempunyai 12 rusuk dan 7 sisi. Nah, kalau kalian cek di sini, kalau misalkan limasnya itu memiliki 12 rusuk 7 sisi, ini berapa? Bentuk limasnya apa? Alasnya. Contoh misalkan, kalau limasnya itu persegi, entah itu persegi panjang atau persegi, bentuknya adalah persegi. Segi 4. Kalau limasnya itu berbentuk segi 4, maka sisinya ada berapa? Kalau misalkan segi 4, berarti dia memiliki sisinya sama dengan alasnya 1, kemudian alasnya 1 kan. Nah, segitiganya pasti mengikuti jumlah dari sisinya itu tadi. Berarti 1 ditambah 4 sama dengan 5. Rusuknya, kalau segi 4 itu bentuk rusuknya kan rusuknya pasti 4. Ditambah segitiganya 1, 2, 3, 4. Ditambah 4. Sama dengan 8. Itu rusuknya. Bagaimana dengan segitiga? Kalau segitiga, sisinya kan tetap 1. Tapi segitiga tegaknya ada 3. Berarti sama dengan 4. Rusuknya ada berapa? Rusuknya yang alasnya berarti ada 3 ditambah 1, 2, 3, 4. Betul ya? Betul nggak sih? Rusuknya 1, 2, 3, 4. Ya ditambah 4. Sama dengan 7. Nah, kalau saya berarti ini rumusnya sisinya 1 plus N. Di sini juga 1 plus N. Nah, kalau kita lihat di sini, rusuknya ada 12. Ya toh? Berarti rusuknya 12, sisinya 7. Berarti kalau kita bisa cek, saya cek gampangannya pakai yang sisi. Sisinya kan 7, sama dengan 1 plus N. Maka N-nya sama dengan 6. Maka alasnya bentuknya segi 6. Gitu ya. Oke. Pembahasan kisi-kisi partnya sudah selesai. Maka saya hanya mengingatkan kembali, setelah ini saya akan memberikan soal, hanya 7 soal. Kalian kerjakan dalam waktu 25 menit. Soal ini akan saya masukkan sesuai dengan aturan dari sekolah, saya akan masukkan untuk final test. Oke ya. Silakan dikerjakan, selamat mengerjakan, tetap semangat.